Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Arwan Ahmad Khairuddin. Saya staf pengajar di jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Baik, jadi kita akan meneruskan lagi tentang enkapsulasi. Jadi sebenarnya kali ini kita akan menuju ke konstruktor, tapi saya mulai dari enkapsulasi dulu. Jadi pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, kita sudah punya dua kelas, yaitu dosen dan kuliah seperti ini. Jadi untuk sedikit review, kita ingin menyelesaikan masalah ini, dosen mengajar kuliah. Kemudian kita modelkan dengan dua kelas, yaitu kelas dosen dan kuliah dengan atribut dan behavior seperti ini untuk dosen dan seperti ini untuk kuliah. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah bahwa ketika kita membuat objek dosen gitu, kita tidak mengeset nib dan namanya itu secara berlainan waktu gitu. Tapi kita ketika membuat objek dosen sekaligus dia ada nibnya sekaligus ada namanya kan gitu ya. Jadi kita tidak ngeset nibnya dulu baru set namanya. Nah, jadi untuk yang cara setter dan getter seperti ini tidak mungkin ya, karena kita set nib berarti hanya nib saja, kemudian set nama berarti hanya nama saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengganti set nib dan set nama ini dengan sebuah method, yaitu yang dia juga public. Nah, method ini dia namanya sama dengan nama kelasnya ya, tapi dia adalah sebuah method gitu ya, dan dia punya parameter input dan parameter inputnya. Nah, jadi kita menggantikan setter ini dengan menggunakan dengan yang kita sebut di sini sebagai konstruktor ya. Oke, jadi saya ulangi. Jadi kita tidak butuh lagi set nib dan set nama. Jadi ini kita hapus, kita gantikan dengan sebuah method, yaitu kita sebut sebagai konstruktor ya. Jadi dengan konstruktor ini ya, kita bisa memaksa agar ketika kita bikin objek dosen itu harus ada dua input, dan input pertama kita perlakukan sebagai nib, input kedua kita perlakukan sebagai nama gitu. Jadi ini kita sebut sebagai konstruktor. Nah, oke, jadi untuk mata kuliah juga kita bikin hal yang sama, tidak ada setternya, jadi kita bikin konstruktornya ya. Jadi kode MK kemudian nama MK, ini juga konstruktor. Nah, jadi dengan demikian maka Anda bisa mengira-ira kira-kira metode konstruktor juga sebuah metode ya. Perbedaan konstruktor dengan metode yang biasanya apa? Konstruktor vs metode biasa. Jadi kalau konstruktor itu dia namanya, jadi yang pertama adalah namanya sama dengan nama kelasnya ya. Jadi gede kecilnya juga sama dengan nama kelasnya. Yang kedua, tidak ada jadi tidak ada tidak ada kata kunci ya, void atau tipe data gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi misalkan kita bikin get kode MK kan tadi yang set kode MK kan public void ya, set kode MK misalkan gini kan, terus ini ya, dan sebagainya gitu. Jadi voidnya ini tidak ada gitu. Jadi kita tidak pakai kata kunci ini. Nah, untuk yang get tadi kan ini tipe data ya, string gitu kan ya. Jadi kita tidak ada tipe data kembalian, juga tidak ada kata kunci void tadi. Ini untuk konstruktor. Oke, jadi kita menuju ke netbin kita lagi. Jadi yang dosen ini yang set berarti kita hilangkan ya, kita tidak pakai setter lagi. Jadi yang kita gunakan adalah public dosen
kemudian string nib, kemudian nama gitu ya. Berarti this nib sama dengan nib ya. Oke, jadi sekali lagi kita tidak perlu lagi setter, kita cukup membuat seperti ini ya. Jadi public dosen, kemudian string nib, string nama ya. Jadi seperti tadi saya bilang, jadi konstruktor itu namanya sama dengan nama kelasnya. Jadi dosen ini juga nama kelasnya dosen, kemudian tidak ada kata kunci void atau tipe data. Jadi public langsung dosen ya. Jadi untuk yang kuliah juga kita bikin hal yang sama. Oke, jadi kita di sini public kuliah, inputnya adalah kode, kemudian nama, this kode MK sama dengan kode, this nama MK sama dengan nama. Oke, jadi seperti ini ya. Kita tidak punya setter juga di sana. Jadi kita gantikan langsung dengan menggunakan namanya konstruktor. Oke. Nah, oh ada merah-merah di sana. Kenapa? Ya ini wajar. Nah, kenapa merah-merah? Karena merah-merahnya adalah karena di sini kuliah ini dan dosen ini dia tidak punya lagi konstruktor yang kosong ya. Jadi konstruktornya yang sudah kita buat itu langsung berisi dua parameter ya. Ya, seperti ini ya. Ini yang atas juga harusnya kosong ya, harusnya salah, tapi ini bin saya yang kadang lama gitu ya prosesnya ya. Ini oke, baru salah gitu ya. Oke ya, oke ya, ya. Oke. Oke. Ya. Oke, ini kadang seperti ini ya. Oke, ya. Jadi seperti ini ya. Jadi lebih simpel kelihatannya. Kemudian juga apa namanya? Dalam satu kali waktu kita langsung set nib dan namanya, tidak perlu ada pengecekan lagi apakah nibnya sudah masuk atau belum. Jadi ini sekali lagi lebih simpel. Kalau kita jalankan hasilnya juga sama. Abraham Ahmad Khairuddin mengajar PPO ya. Jadi ini tentang apa namanya enkapsulasi, tapi kita masukkan bagian yang lain, yaitu adalah tentang konstruktor ya. Jadi di sini kita gunakan enkapsulasi juga, tapi untuk mengesetnya kita tidak lagi menggunakan setter dan getter, tapi kita set langsung di konstruktornya ya. Oke, inilah dari saya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan dikasihkan di bagian komentar, atau kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada juga yang salah dari saya, silahkan juga dikasihkan di komentar. Saya dengan senang hati akan menerima setiap kritik kalau misalkan ada kesalahan dari saya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.